Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, 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 walillahil hamd. Alhamdulillahil mun'imi ala man ata'ah wattaba'a ridhah, al-muntaqimi mimman khalafahu wa 'asah, alladhi ya'lamu ma azharul 'abdu wa ma akhfa, al-mutakaffilu bi arzaqi 'ibadihi fala yatruku ahadan minhum wa la yansah. Ahmaduhu subhanahu wa ta'ala 'ala ma a'ta. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة عبد لم يخشى إلا الله وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله الذي اختاره الله واصطفاه اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد فيا أيها الناس ittaqullaha haqqa taqwa wa'lamu anna yawmakum hadha yawmun azim wa 'idun karim ahallallahu lakum fihi ta'am wa harrama 'alaykum fihi siyam fa huwa yawmut tasbihi wa tahmidi wa tahlili wa ta'zimi wa tamjid fasabbihu rabbukum fihi wa 'azimuhu wa tubu ilallahi wastaghfiruh. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, jamaah salat Idul Fitri rahimakumullah. Ungkapan syukur niscaya kita ungkapkan dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin.
karena pada saat ini kita masih diberikan umur panjang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga bisa berjumpa dengan hari raya Idul Fitri 1442 Hijriah. Bukan hanya nikmat umur panjang, nikmat lainnya yang tidak bisa kita hitung satu persatu juga telah dikaruniakan kepada kita. Di antaranya ialah nikmat Islam, iman, kesehatan, dan kemampuan menjalankan ibadah puasa selama 1 bulan penuh di bulan Ramadan. Mudah-mudahan setelah kita menunaikan ibadah puasa, kita akan mendapatkan predikat takwa yang menjadi orientasi utama rukun Islam yang keempat ini. Hal ini sejalan dengan tujuan berpuasa yang telah ditegaskan oleh Allah dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 183. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, jamaah salat Idul Fitri rahimakumullah. Predikat takwa yang diraih oleh seseorang dalam berpuasa diperkuat lagi dengan kewajiban menunaikan zakat fitrah di bulan Ramadan untuk lebih membersihkan diri dari segala dosa. Jika direnungkan lebih dalam, kedua ibadah ini, yakni puasa dan zakat, memiliki tujuan yang mulia, bukan hanya berdimensi vertikal sebagai penghambaan kita kepada Allah, namun juga berdimensi horizontal, yakni hubungan dengan sesama manusia. Kedua ibadah ini memiliki dimensi sosial dan mampu menjadikan kuatnya persaudaraan antar sesama dalam kehidupan sehari-hari di masyarakat. Dimensi sosial dari ibadah puasa bisa kita lihat dari wujud kesadaran kita untuk ikut merasakan kepedihan yang dirasakan banyak orang akibat tidak bisa makan dan minum. Kita diajarkan melalui ibadah puasa bagaimana rasanya haus dan lapar, sehingga diharapkan akan tumbuh jiwa-jiwa yang saling tenggang rasa, kemudian menumbuhkan pula kesadaran untuk saling membantu. Apalagi di masa yang serba sulit saat ini, di mana pandemi COVID-19 belum juga usai. Sekali lagi belum juga usai. Sejak munculnya virus corona pada 1 Desember 2019 di Wuhan, China, berbagai segi kehidupan manusia terdampak, di antaranya sektor ekonomi yang terus melemah. Hal ini tentu berakibat pada semakin banyaknya orang, khususnya di sekitar kita yang menurun taraf ekonominya. Akibatnya, sebagian dari mereka tidak bisa memenuhi kebutuhan sehari-hari, termasuk untuk sekedar makan dan minum. Dalam ibadah puasa, kita juga diajarkan bagaimana menahan nafsu dan keinginan kita. Madrasah Ramadan mengajarkan kepada kita untuk menjadi jiwa-jiwa yang luhur dan tidak mudah menyakiti orang lain. Hal ini dilakukan dengan mempuasakan seluruh anggota tubuh, pikiran, dan hati kita. Mata harus dipuasakan dari pandangan sesuatu yang tercela dan dibenci syariat serta melalaikan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lidah harus dipuasakan dari berbicara yang tidak bermanfaat, melakukan kebohongan, menggunjing, mengumpat, berkata buruk dan menebar permusuhan serta menzalimi orang lain. Tangan harus dikuasakan dari berlaku zalim kepada orang lain, mengambil hak orang lain, dan tindakan yang merugikan orang lain. Begitu juga dengan anggota tubuh lainnya. Jika materi madrasah Ramadan ini bisa terus kita pupuk dan terus kita aplikasikan dalam kehidupan kita pasca Ramadan, maka bisa dipastikan akan tumbuh kedamaian dan persaudaraan yang kokoh dengan orang lain. Jika kita benar-benar lulus dari latihan-latihan yang telah kita jalani selama Ramadan, maka akan memberikan efek positif di tengah-tengah kehidupan bermasyarakat. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Sementara dimensi sosial dari zakat bisa kita lihat dari semangat kita berbagi melalui harta yang telah dititipkan Allah kepada kita semua. Di setiap Ramadan dan Idul Fitri, kita bisa lihat semangat masyarakat yang tinggi untuk berzakat,
baik zakat fitrah maupun zakat mal. Tradisi berbagi kebahagiaan dengan bersedekah berupa bingkisan, makanan, dan uang juga menjadi hal positif yang sebaiknya kita terus pertahankan, bukan hanya saat ini saja. Budaya senang berbagi rezeki ini akan memperkuat ukhuwah insaniyah yang selanjutnya akan menumbuhkan kecintaan kepada sesama. Kita tidak boleh berpikir jika memberikan harta kita kepada orang lain maka rezeki kita akan berkurang. Kita harus sadar bahwa rezeki itu adalah rahasia Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diberikan kepada orang-orang yang dikehendakinya. Masih banyak dari kita yang beranggapan bahwa hidup dan rezeki adalah matematika, yakni 1 tambah 1 sama dengan 2. Padahal rezeki dalam kehidupan ini tidak bisa dihitung dengan ilmu matematika. Dalam hidup, terkadang 1 tambah 1 memang 2, namun bisa saja 1 tambah 1 sama dengan 11, atau mungkin 1 tambah 1 sama dengan 0. Masing-masing rezeki manusia dan makhluk di dunia ini sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rezeki tidak akan tertukar karena Allah telah membagi-bagi rezeki kepada orang-orang yang dikehendakinya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Innallaha yarzuqu may yasha'u bighairi hisab." Sesungguhnya Allah memberi rezeki kepada siapa saja yang dikehendakinya tanpa batas. Quran Surat Ali Imran ayat 37. Allah juga menegaskan banyak di dalam Al-Quran bahwa siapa yang mau bersedekah maka Allah akan melipat gandakan rezeki yang diterimanya. Seperti digambarkan dalam Al-Quran yang menjelaskan bahwa siapa saja yang menginfakkan hartanya di jalan Allah maka Allah akan membalasnya dengan 700 kali lipat. Hal ini memiliki artian sekaligus membuka mata kita bahwa hakikat memberi adalah menerima. Semakin banyak kita memberi, pada hakikatnya semakin banyak pula kita akan menerima. Contoh ini digambarkan oleh Allah dalam Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 261. Matsalul ladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillahi kamatsali habbah ambatat sab'a sanabila fi kulli sunbulatin mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha'u wallahu wasi'un 'alim. Perumpamaan orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah seperti sebutir biji yang menumbuhkan 7 tangkai. Pada setiap tangkai ada 100 biji. Allah melipat gandakan bagi siapa yang Dia kehendaki, dan Allah Maha Luas lagi Maha Mengetahui. Di akhir ayat ini kita juga diingatkan dengan 2 sifat Allah, yakni Maha Luas dan Maha Mengetahui. Lagi-lagi ini menguatkan agar kita tidak perlu khawatir terhadap rezeki, karena Allah Maha Luas rahmatnya kepada hambanya dan karunia-Nya tidak terhitung jumlahnya. Allah juga Maha mengetahui siapakah di antara hamba-hambanya yang patut diberi pahala yang berlipat ganda, yaitu mereka yang suka menafkahkan harta bendanya untuk kepentingan umum, untuk menegakkan kebenaran, dan untuk kepentingan pendidikan bangsa dan agama. Dalam tafsir Al-Quran yang dikeluarkan oleh Kementerian Agama Republik Indonesia, ditegaskan ajaran Islam mengenai infak ini sangat tinggi nilainya. Selain mengikis sifat-sifat yang tidak baik seperti kikir dan mementingkan diri sendiri, infak juga menimbulkan kesadaran sosial yang mendalam bahwa manusia senantiasa saling membutuhkan dan seseorang tidak akan dapat hidup seorang diri. Sebab itu harus ada sifat gotong royong dan saling memberi, sehingga jurang pemisah antara yang kaya dan yang miskin dapat ditiadakan. Persaudaraan dapat dipupuk dengan hubungan yang lebih akrab. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, jamaah salat Idul Fitri rahimakumullah. Untuk lebih menguatkan persaudaraan yang dihasilkan dari ibadah puasa dan zakat ini, mari kita juga perkuat semangat persaudaraan dengan terus melakukan silaturahmi. Apalagi di hari Lebaran ini, budaya silaturahmi dengan saling memaafkan harus senantiasa kita pertahankan. Di zaman modern saat ini,
Tidak ada alasan bagi kita untuk tidak bersilaturahmi. Perkembangan teknologi saat ini mampu menjadi solusi dan sarana untuk memperkuat persaudaraan tanpa batas waktu dan tempat. Media internet misalnya, khususnya media sosial, seharusnya dimanfaatkan untuk hal-hal positif seperti menjadi ajang silaturahmi, memperkuat persaudaraan, tukar-menukar inspirasi dan informasi, dan hal-hal penting serta bermanfaat lainnya. Namun, fenomena yang terjadi malah terbalik 180 derajat, di mana media sosial menjadi ajang perpecahan melalui hoax, fitnah, caci maki. Padahal tidak ada agama di dunia ini yang membenarkan perilaku itu semua. Mari kita perkuat silaturahmi untuk menumbuhkan sikap saling pengertian. Jika kehilangan sikap saling pengertian atau tasamuh, maka kita akan merasa paling benar sendiri dan menuduh orang lain salah. Inilah yang kemudian memunculkan sifat intoleran yang jika dibiarkan akan memunculkan sikap radikal, ekstrim, dan berujung kepada tega menyakiti orang lain. Silaturahmi akan memunculkan silatul fikri, yaitu menyamakan dan menguatkan pemikiran, ide, dan gagasan, sehingga akan menemui titik temu kesepakatan. Silatul fikri kemudian akan memunculkan silatul ruh, yakni hubungan spiritual dan jiwa antar sesama manusia yang akan semakin mengokohkan persatuan dan kesatuan dalam masyarakat. Silatul ruh akan mewujudkan pesan Al-Quran yang disebutkan dalam surah Al-Anbiya ayat 107, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, dan kami tidak mengutus engkau Muhammad melainkan untuk menjadi rahmat bagi seluruh alam. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, jamaah salat Idul Fitri rahimakumullah. Di akhir khutbah Idul Fitri ini, mari kita terus implementasikan makna hakiki dari ibadah puasa dan zakat dalam kehidupan sehari-hari, sehingga mampu memperkuat persaudaraan kita dengan orang lain. Teriring doa, semoga kita termasuk minal aidin wal faizin, yakni golongan orang yang kembali suci dan beruntung mendapatkan predikat takwa. Semoga kita suci dari dosa kepada Allah dan dosa kepada sesama manusia. Marilah kita juga berdoa, semoga bencana global non alam yang sedang terjadi, yaitu merebaknya wabah virus corona yang sampai saat ini belum juga usai, mudah-mudahan segera diangkat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kita semua, keluarga kita, saudara-saudara kita, dan bangsa kita pada umumnya diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dihindarkan dari mara bahayanya ini dan dari hal-hal yang berhubungan dengannya. Amin. Ya Allah, ya Rabbal Alamin. Ja'alana Allah wa iyyakum minal 'arifin wal faizin, wa adkhalana wa iyyakum fi zumrati 'ibadihi al-muttaqin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu, innahu huwas sami'ul 'alim. Wa qur rabbighfir warham wa anta khairur rahimin. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wa ya ibadallah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah ta'ala fi kitabihil 'azim, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi, ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin
وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وعلينا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين آمين يا الله يا رب العالمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب دعوة يا قاضي الحاجة. اللهم بحق الفاتحة وسر الفاتحة يا فرج الهم ويا كشف الغم يا من لعبده يغفر ويرحم ويا دافع البلاء يا الله يا رحمن ويا دافع البلاء يا الله يا رحمن. اللهم ادفع عنا الغلاء والبلاء والوباء والفحشاء والمنكر والسلوك المختلفات والشدائد والمحن ما ظهر منها وما بطن من بلدنا هذا خاصة ومن بلدان المسلمين عامة إنك على كل شيء قدير. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر والله الموفق إلى أقوام الطريق. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Salaman buat tradisi Pak Ustad. Ya Pak Ji, salaman buat tradisi asa kira Abdul kira gitu. Belum bersani Mas. Bersani apa itu? Aku salaman ieu kan. Ya bareng beri eta. Pak. Iya lah, itu loh. Waduh. Aduh ya, udah bahagia mana? Ayo, mundur pesani. Kurang mau ulah aya persanian. Mudik gagal. Pingsannya gimana, Pak? Tahun dia nolak untuk kalah. Ikut untuk kalah di paling kaler. Kalau pengen imam ngaliwat imam kan. Mobil nu bisa. Biasa mah. Itu kan masih. Jadi nambahan gitu. Bagi bosan mundur ke mundur wah ayo. Terus mundur datang deui wae celok deui. Kalau imam mah bingung teh. Belah kaler. Panggil, kenapa aya di garasi? Mudik ya teh, Ki. Nah, teman mudik sudah aja gitu. Neng udah ada. Gitu mudik ya.